online GSJA Iktus. Nah, Ci Stevi, Ko Vincent, aku mau nanya nih, gimana kabar adik-adik di rumah? Soalnya kan sehat selalu. Soalnya juga kan kita udah lama juga nih, Ci Stevi, ibadah online-nya kan. Terus udah bosen belum adik-adik nih di rumah? Terus udah capek belum sih nonton ibadah online terus? Bener, Ci Stevi. Nah, adik-adik, walaupun kita terus di rumah, kita masih bisa untuk melayani loh. Hah? Gimana caranya? Kalau kan kita di rumah aja. Nah, caranya kayak gini, misalnya adik-adik bisa kasih tahu ke teman-teman adik-adik ada ibadah sekolah minggu online. Dan diajakin untuk nonton bareng-bareng. Diajakin. Nah, terus kita juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus ke papa mama kita atau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ci Stevi, Ko Vincent. Nah, langsung aja yuk kita nyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Ayo bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Benar banget lagu ini adik-adik yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Betul banget, Karena Tuhan itu mengasihi kita, Aldi, dan kita juga harus mengasihi semua orang.
Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuah. Puji Haleluya. Tuhan. Ci, Kaudi, Ya, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Iya. Kita mau mengajak adik-adik untuk memasuki hadirat firman Tuhan dengan hati yang lebih sungguh lagi. Baik, Dengan amin. ada lagu yang mengatakan bahwa kita bisa memberitakan Injil sih. Meskipun kita kecil, kita bisa memberitakan Injil dengan cara kita menjadi terang. Itu kita bisa di sekolah, di rumah, bahkan di mana saja, Ci. Betul adik-adik. Betul banget. Kita langsung menyanyikan lagu ini, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Amin. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan
adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk membuka firman Tuhan ini. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Berkati juga adik-adik di rumah Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, bagi kedepannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah berikutnya. Dadah. Shalom, adik-adik yang terkasih. Selamat siang, selamat kita kembali berjumpa. Hari ini kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Cici mau tanya dulu, siapa di sini yang paling tidak suka sama orang-orang yang jahat? Tentunya kita semua tidak suka dengan orang yang jahat. Pasti kita pengen orang yang jahat itu dihukum, ya. Nah, hari ini kita mau melihat dari firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan tentang seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan berita baik kepada orang-orang yang jahat. Tetapi orang ini tidak suka, ya, dan dia tidak mau ketika Tuhan menyuruh, "Ayo sana pergi, beritahukan kepada mereka supaya mereka bisa bertobat." Mereka tidak mau, orang ini tidak mau, lalu pergi melarikan diri, ya. Siapa yang tahu cerita tentang siapa hari ini? Cerita tentang Yunus, ya. Sampai Tuhan menegur dia dan dia masuk di dalam perut ikan. Nah, kenapa Yunus tidak suka orang jahat itu bisa bertobat? Ya, karena dia pengen orang jahat ini dihukum, sedangkan Tuhan tidak mau. Ya, kalau bisa setiap orang menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi kemana? Ke Niniwe, ya. Nah, kalian tahu Niniwe itu adalah satu kota yang sangat besar, ya. Penduduknya cukup banyak, tapi masih lebih banyak penduduk Indonesia, karena Niniwe berpenduduk 120.000 orang, tapi Indonesia 272, ya, hampir 272 juta. Waduh, lebih banyak kan Indonesia. Nah, kita melihat di sini, pada akhirnya setelah Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, ya, dia merasakan ada di perut ikan, rasanya nggak enak, amis dan bau sekali, ya. Nah, setelah itu dia dimuntahkan oleh ikan, dan pada saat itu Yunus mengambil keputusan dia akan pergi kemana? Ke Niniwe, ya, untuk memberitahukan. Padahal hatinya kesel banget, marah hatinya. Dia nggak mau, kenapa sih Tuhan sayang sama orang jahat? Kenapa nggak dihukum aja orang jahatnya, ya? Tapi dia melakukannya seperti yang Tuhan ajarkan, ya, yang Tuhan suruh. Akhirnya ternyata waktu Yunus memberitahukan ada penghukuman yang akan terjadi atas Niniwe, apa yang terjadi dengan bangsa Niniwe? Semuanya bertobat. Mereka berpuasa, dari mulai raja sampai kepada binatang-binatang, semua tidak boleh makan. Ya, hari-hari ini kita sedang melihat saudara-saudara kita yang muslim sedang berpuasa. Nah, mereka berpuasa semua. Mereka bertobat. Lalu apa yang terjadi ketika mereka bertobat? Tuhan menghukum Niniwe? Ternyata tidak. Tuhan memberikan pengampunan atas kota Niniwe, penduduk yang ada di dalamnya. Ini yang membuat Yunus menjadi marah sekali dia. Kenapa Tuhan gak menghukum? Kenapa Tuhan tidak membiarkan mereka untuk bertobat? Kenapa Tuhan? Ya, dia pada saat dia marah, dia ada di sebuah tempat, dia sedang duduk, ya. Nah, tiba-tiba di atas kepalanya itu ada pohon. Lalu pohon itu bertumbuh menjadi besar. Wah, enak sekali, adem, ya. Wah, senang dia. Tapi pada saat itu juga perkenanan Tuhan juga, ya. Akhirnya daun-daun dari pohon yang melindungi Yunus, ya,
itu dimakan sama ulat, habis semuanya. Pada saat itu juga tidak lama kemudian ada angin yang menerpa daun-daunnya, lalu pohon itu menjadi gugur. Ya, kok Yunus kata, kenapa nih kok begini? Kenapa dia bisa mati? Ya, nah dari situ Tuhan mengingatkan kepada Yunus, Yunus, kamu tidak menanam, ya, pohon itu ada. Tapi kamu sayang ketika pohon itu mati. Apalagi aku, ya. Tuhan katakan apalagi aku, manusia yang aku ciptakan. Kenapa mereka harus dihukum? Kalau mereka bisa percaya sama Tuhan, mereka bisa bertobat. Nah, di sini Yunus disadarkan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Walaupun manusia berbuat dosa, bukan berarti adik-adik, oh Tuhan mengasihi kita, kalau kita berdosa kita minta ampun, Tuhan ampuni. Betul, tapi bukan berarti kita terus ada di dalam dosa. Ya, jadi Tuhan katakan di sini, dia ayat yang terakhir ya, ceritakan bacakan. Pasal 4, Yunus 4 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak, ya, 120.000 orang. Bagaimana Tuhan tidak sayang? Itu sebabnya Tuhan menyuruh Yunus untuk mengabarkan berita. Hingga akhirnya seluruh penduduk itu bisa bertobat. Nah, apa sih firman Tuhan yang kita bisa ambil hari ini? Adik-adik, bulan Mei ini ya, bulan ini kita akan masuk di dalam bulan misi. Saya nggak bisa cerita pergi menginjil pada banyak orang. Enggak, ya, tidak perlu pergi jauh-jauh. Kita ada di mana kita berada. Kita bisa memakai kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Itu sudah menginjil. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa memakai. Gimana caranya kita bisa menginjil? Ya, lewat uang kalian. Nah, kalau kalian punya uang jajan, kan sekarang udah gak pernah jajan di luar. Kalau kalian masih dapat uang dari orang tua kalian, kumpulkan itu. Berikan kepada guru sekolah minggu untuk diberikan kepada misi, ya. Kita akan memakai uang kita untuk memenangkan banyak orang di luar sana, di negara-negara lain. Adik-adik mau? Kita akan bersama-sama, ya. Apa yang kita bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita rindu ada banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus melalui hidup kita dan melalui uang yang kita miliki. Cici nggak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah hari ini kita belajar. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa? Tadi cerita bilang ada 272 juta penduduk Indonesia. Banyak sekali yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama. Mulai dari kalian, walaupun kalian masih kecil, kalian juga bisa memenangkan jiwa. Kalian berdoa buat jiwa-jiwa itu. Kalian hidup berbeda dengan mereka. Perlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kalian juga bisa memakai uang kalian untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, itu saja. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mari Tuhan, Kau tolong setiap kami. Walaupun kami masih anak-anak Tuhan, masih kecil, kami belum bisa berbuat banyak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menaruh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong kami untuk kami memiliki hati yang berbelas kasihan untuk menolong orang lain, bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Kau tolong setiap anak-anak sekolah minggu yang hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami bisa lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa, biarlah kami lakukan itu. Tuhan tolong melalui kehidupan kami mau berdoa buat jiwa-jiwa
Kami mau melalui kehidupan kami ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami juga mau memakai uang jajan kami Tuhan untuk kami berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, belajar kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Waduh, kenapa Pak? Ini kita udah masuk bulan Mei ya? Bulan Mei itu kalau setahu Bapak, di gereja kita ada bulan misi. Kalian misi. tahu nggak? Apa itu Pak bulan misi Pak? Nah, ini banyak yang nggak tahu. Adik-adik di rumah juga mesti tahu bahwa bulan misi itu gereja berkonsentrasi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum menerima berita sukacita. Aku nggak mengerti. Ini gampang caranya. Intinya tuh disuruh bersaksi. Bersaksi. Iya, kepada orang yang belum dengar nama Tuhan Yesus. Kalau sama temen gereja kan dia udah dengar nama Yesus. Contohnya? Nah, pertanyaannya, pernah nggak kalian ajak teman kalian ikut ibadah online misalnya? Sering Pak itu mah Pak. Hah? Sering lah. Cipluk pernah? Enggak. Ya, kirain pernah. Kirain. Aduh. Nah, ini sekarang waktunya. Bulan Mei ini adalah bulan kita membawa nama Yesus kepada seluruh dunia. Begitu. Aku mah jangankan ngajakin temen Pak, aku aja sering bolos nonton ibadah online. Kayaknya sama nih adik-adik di rumah juga nih kayak Cipluk nih. Sama, saya juga ngajakin teman, ngomongnya iya doang Pak. Oh, Vincent pernah? Pernah tuh Pak. Terus? Nonton mah kayaknya sih enggak Pak, cuman ngomong iya doang dia. Tuh kan, aku mah nggak mau tersakiti PHP kayak Kak Vincent tuh. Aduh. Yang di PHP-in sih sebenarnya bukan gereja Tuhan Yesus loh kan dia kan bilang mau datang ketemu Tuhan, mau ibadah, malah dia PHP-in Yesus berarti dong. Tuh kan. Banget Cipluk berarti ya. Sedih. Mendingan aku nih nggak pernah PHP-in Tuhan Yesus. Aku mau nonton Nggak aja. gitu juga. Itu Aduh. Apaan? Jauh, gawat. Aduh. Awas ada jurus baru. Cipluk mah boro-boro ngajakin temen. Nenek saya ngeliat dia nggak pernah nonton ibadah online. Namanya juga anak-anak, Nek. Tuh, Saksinya nenek ya. Wah, udah nggak bisa ngelak lagi kalau nenek. Kalau bapak kan kerja, jadi seringkali nggak ada di rumah. Kalau nenek on time, online sekalian, ya. iya mah ngajakin temen aja susah, ngajakin dirinya sendiri juga susah. Gimana mau bersaksi ya, Nek? Aduh, tapi masih ada kesempatan kok. Nah, ini sekarang selama bulan Mei kita akan belajar untuk bersaksi. Tuh, Nek, bulan Mei masih lama. Ini baru tanggal berapa nih? Ayo, Encen juga. Waduh. Ini kan tanggal 2. Encen tuh ya ngajakinnya yang paling giat ngajakin jajan. Ya, Cen. Waduh. Kalau begitu mah mau Ketahuan, aku Cipluk. Cen ajakin aku jajan. Kali-kali jangan ngajakin jajan mulu, Cen. Terus Ya. ngajakin apa nih? Ngajakin ibadah online. Gitu, Oke, siap. bagus. Tapi nggak apa-apa, kampung tengah harus diisi biar bisa ngomong. Ya. Encen mah nggak ada kampung tengah, kampung semua. Waduh. Kampung pinggir juga ya. Aduh, nenek bisa aja. Adik-adik di rumah gimana? Pernah ngajakin nggak temen-temen? Udah jamnya ibadah online nih. Ingetin temen-temennya di grup WA, iya ya kan? Iya, Kalian mah anak TK mana punya grup WA, Pak. Waduh, anak TK pakai apa ya? Telepon lah, aku suka telepon Maribel kok. Oh, Nah, itu berarti punya HP itu dong. udah bagus tuh. Bukan Maribel. HP, telepon rumah. Dari rumah Kirain. langsung kering. Jadi gitu ya. Kita sekarang harus belajar bersaksi. Bapak juga di kantor juga ngajakin temen kok. Di gereja gue lagi ada ibadah nih.
Yuk ikut yuk, nonton yuk. Gitu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yipi. Seperti Itu walaupun aku suka jarang-jarang ikut ibadah online nih, tapi kan aku udah bertobat, Nek. Terus kemarin aku mendengar kata Opa Andreas itu ada 15.000. Apaan sih, Nek? Wah, itu. Bapak tahu gak? Bapak tahu, Bapak jelasin ya. Adik-adik semua, itu kita punya dasi namanya. Bukan dasi yang panjang gitu ya. Dana misi. Jadi kita menyisikan setiap hari uang jajan kita. Waduh, kepotong dah duit permen aku nih. Wah, ini lagi duit permen. Nggak apa-apa, kamu berkorban buat Tuhan pasti nggak pernah sia-sia. Tuh, dengerin. Satu hari 15.000, Pak. Enggak, 1 bulan doang. Kirain Satu bisa bulan bangkrut 15.000, nih aku nih, Iya. Nek ya. Wow. Ini anak udah mikirnya bangkrut. Kata Bapak Gembala sih $1. Kalau $1 kan berarti nilai tukarnya dalam rupiah kita 15.000. Itu paling rendah. Tapi kalau Tuhan gerakan mau kasih 100.000 silakan. Mau Aku kasih sih 200. gimana Tuhan menggerakkan hati nenek aja ngasih uang jajan aku. Kuncinya di nenek. Nenek bendahara ini mah. Itu berarti berkatnya buat nenek dong. Oh iya bener ya, Nek ya. Karena- Ya deh, mulai sekarang aku mau menyisihkan uang jajan aku Amin. buat kasih dasi. Mantap. Kita kasih dana Siap, Nek. misi. Nah, kita kan nggak bisa pergi seperti cerita dari Cirita tadi ya, pergi ke daerah yang terpencil, daerah yang kita nggak bisa pergi ke sana. Itu kan mau pergi ke Niniwe apa ke New York ya tadi ya? Ke Niniwe, New York, zaman apa itu? Waduh. Kita pergi ke sana untuk beritakan kan nggak mungkin. Nah, kita support dengan uang kita, dengan Wih, dana duit kita. 15.000 aku bisa mensupport, Pak. Bisa banget loh. Keren ya, Itu Nek ya? keren loh. Kita nanti ada melalui Departemen Misi GSJA. Jadi Nanti ada nama aku gitu, Pak. ada nanti tertulis nama Cipluk 15.000. Oke, kalau sekarang Pak, catat Pak. Nek, catat Nek. Cipluk 15.000. Vincent Semangat 100.000. Bapak 200 gitu. Nanti kita kasih ke Bapak Gembala. Pak Gembala kirimkan melalui Departemen Misi dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat kirimkan lagi ke nasional. Wih, keren. Nah, keren kan? Mantap. Jadi kita nggak akan pernah sia-sia memberi buat Tuhan. Pasti Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Oke. Ya Tuhan, berikan aku uang jajan yang lebih. Seperti firman hari ini ya, seperti firman hari ini, Yunus pergi walaupun tadinya dia takut, dia nggak mau, dia melarikan diri, tapi akhirnya satu kota Niniwe, 120.000 orang percaya kepada Tuhan. Keren kan? Semoga dari uang 15.000 kita bisa menyelamatkan banyak jiwa. Iya, karena sekarang banyak orang udah saking modern, mereka udah nggak perlu Tuhan. Ya udah Pak, cepetan aku mau Oke, ngumpulin duit nih. Ya, kita siap-siap ya. Oke, Pak. Kita mau kumpulkan dari keluarga, kita bawa ke gereja. Yes. Oke. Adik-adik, jangan lupa ikuti program dasi. Kalian bisa melalui sekolah minggu atau yang sudah remaja bisa melalui Departemen God's Warrior atau kaum muda kita. Nah, nanti yang orang tua bisa melalui komsel-komsel atau melalui kaum wanita dan kaum pria. Nanti akan diatur sedemikian rupa supaya kita semua bisa memberi dana misi atau yang disingkat Dasi. Oke, tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Sampai bertemu lagi. Dah. Kita tetap akan melakukan misi buat Tuhan.